Parameswara. Anandi yang akan mengambil keputusan terakhir. Dia tahu kebenarannya. Dia melihat segalanya sendiri. Dan Anandi adalah kepala desa ini. Dia punya kemampuan untuk memahami segalanya. Apa yang benar dan apa yang salah. Dia mampu memutuskan. Jika keputusanmu nanti merugikan kakak Fasan, maka akan sangat sulit bagi keluarga kita untuk bisa tetap hidup di dalam satu atap. Tanpa mencemaskan apapun juga, kau harus bisa melakukan tugas-tugasmu. Tutup matamu dari semua hubungan yang ada. Dan cobalah melihat kebenaran seutuhnya. Hanya kebenaran. Kau harus mengambil keputusan ini dengan jujur. Agar tidak ada yang bisa meragukan keadilan yang kau ambil. Aku sudah bekerja keras selama sebulan dan pamanmu tidak memberiku gaji. Apa warga miskin tidak berhak untuk mendapatkan keadilan? Katakanlah kepala desa. Aku harus dapat keadilan atau tidak? Dewan Desa telah mendengarkan kedua belah pihak dan telah mengambil keputusannya. Tidak diragukan lagi. Perbuatan Ibu Sohan kepada Nandu tidaklah benar. Dia sudah dewasa. Jika anak-anak sedang bertengkar, seharusnya dia menasehati anak-anak dan menangani masalahnya dengan hati-hati. Jika orang dewasa bersikap seperti anak-anak, apa bedanya orang dewasa dengan anak-anak? Lalu apa yang akan anak-anak pelajari dari sikap mereka itu? Kesalahan ini sudah dibuktikan. Karena itu, Dewan Desa memerintahkan mereka untuk meminta maaf kepada orang tua Nandu. Dan juga berjanji kepada Dewan Desa, mereka tidak akan mengulangi perilaku ini kepada anak manapun. Tetapi juga benar, perbuatan yang dilakukan oleh pamanku, Pak Fasan Singh, juga tidak benar. Jika pamanku percaya dalam pertengkaran anak-anak mereka, Ibu Sohan seharusnya tidak ikut campur. Maka pamanku melakukan hal yang sama. Dewan Desa mengambil keputusan kalau Pak Fasan tidak berhak menahan gaji para meswar. Karena itu, Dewan Desa meminta kepadanya untuk membayar gaji Pak Rameswar.
Dokter, pasien di kamar nomor 4 dari tadi muntah-muntah terus. Kenapa sampai muntah-muntah? Dokter, berkasnya menyatakan kalau dia punya alergi serius dengan bahan-bahan ini. Dan dokter memberikan obat yang berisi bahan-bahan ini. Dokter Jagat. Iya, Pak. Apa yang sudah kau lakukan? Obat apa yang telah kau berikan kepada pasien di kamar nomor 4? Dokter Jagat, apa kami masih perlu mengajarimu? Sebelum memberikan obat kepada pasien, kau harus memeriksa apakah dia punya alergi atau tidak. Bagaimana kau bisa seceroboh ini? Coba kau lihat keributan apa yang sudah dibuat oleh keluarga pasien itu karena kecerobohanmu. Maaf, Pak. Sejak pagi aku merasa sakit dan kemudian... Jika kau memang sakit, kau harus memastikan kalau kau tidak mempermainkan hidup pasienmu dan istirahatlah di rumah. Aku akan membawa masalah ini ke Dekan. Ingat itu. Maaf, Pak, Tolong. tapi... Dokter Jagat, aku ingin penjelasanmu untuk masalah ini dalam tulisan. Dan aku akan memastikan rumah sakit ini akan mengambil tindakan tegas untuk kecerobohan yang sudah kau lakukan. Apa yang kau lakukan, Jagat? Gori, sejak pagi aku merasa sakit. Karena itu, ini terjadi. Entah apa yang akan terjadi sekarang. Walau kita tidak salah, Anandi membuat kita tunduk di hadapan warga. Apa yang ingin dia buktikan pada kita? Setelah menjadi kepala desa, dia begitu adil sehingga dia bisa melawan keluarganya. Aku sangat terkejut dengan keberanian Rameswar. Dia bawa masalah kecil ini ke Dewan Desa. Dia harus membayar kesalahannya seumur hidupnya, Gena. Selama ini Anandi hanya berpura-pura. Dia pura-pura menyayangi Nandu dan menghormati kita. Kekuasaan membuat sikap orang berubah, Gena. Tidak butuh waktu lama. Dia bukan menantu rumah ini lagi. Dia kepala desa Jaitsar. Keluarganya bisa ditendang, tapi tidak harga dirinya. Kau Hasan, kesampingkan kemarahanmu untuk sesaat dan tanyakan diri sendiri. Apakah kau pikir Anandi melakukan ini untuk bisa mendapatkan pujian? Kakak, daripada mengingat keputusan Anandi, coba ingat matanya. Yang penuh dengan air mata. Dia juga tidak berdaya. Dia harus mengambil keputusan yang dia dan Dewan Desa anggap adil. Tapi dia tahu dia menyakiti Kak Hasan. Kalau kakak memperhatikan, kakak akan mengerti kalau dia juga mengalami penderitaan. Byron, kau bisa melihat air mata menantumu itu. Penderitaannya. Tapi hinaan yang kakakmu terima di hadapan Dewan Desa, kau sama sekali tidak melihatnya. Kita semua terluka untuk hinaan itu, kan? Tapi kita juga melakukan kesalahan. Karena pertengkaran anak-anak, kita mengambil hak Rameswar. Kita tidak terlihat baik di hadapan Nandu, Kak Hasan. Kita tidak memberikan Nandu pelajaran yang benar jika seseorang melukai kita, walau sengaja atau tidak. Kita tidak harus membalasnya, Kak Hasan. Pikirkan dengan tenang, Laka. Kasih sayang Anandi untuk Nandu, kehormatannya untuk rumah ini. Bukan karena dia seorang kepala desa. Kita selalu mengucapkan selamat untuk semua tindakannya. Kita memujinya. Dan jika sekarang dia melakukan hal yang sama di hari ini, kenapa kita menganggap hal itu sekarang buruk? Ya, kenapa kita menganggapnya buruk, Byron? Dia adalah Anandi. Anandi. Dia bukan manusia. Dia tidak bisa membuat kesalahan. Dan ini tentang putraku. Nandu putraku. Itu sebabnya Anandi bertingkah seperti kepala desa. Jika hal yang sama terjadi padamu dan putramu, aku ingin melihat
Apakah kau dan juga Anandi akan mengatakan tentang keadilan? Kafasan saat Jagdis melakukan kesalahannya. Aku juga memutuskan semua hubungan dengannya. Benar ataupun salah, aku sudah kehilangan putraku itu, Kak. Kakak, Gena, hari ini mungkin hari tergelap untuk keluarga ini. Di Dewan Desa hanya reputasi kita yang dipertaruhkan. Tapi di sini, hubungan kita pun sedang dipertaruhkan. Gena, Gena, Gena katakan, bukankah aku selalu bersamamu setiap Nandu sakit? Dan juga Anandi. Bukankah dia selalu menangis dan tersenyum bersama Nandu? Apa dia pernah lupa meminta berkat ayahnya tapi melupakan pamannya? Tidak pernah, Gena. Dia tidak pernah. Dan itu tidak pernah terjadi. Lalu kenapa? Kenapa, Gena? Kakak, aku mohon kepada kalian. Apapun yang terjadi, siapapun yang benar atau salah, lupakan segalanya. Demi rumah ini, demi keluarga kita, lupakan segalanya. Jika masalahnya hanya sampai di rumah, maka kami akan mengakhirinya sampai di sini. Tapi Anandimu telah membuat suamiku menundukkan kepalanya di hadapan warga desa. Gena, aku tidak mengerti kenapa kau juga berpikir Anandi sengaja. Kakak, untuk mendengarkan pujian dari orang-orang memang sangat membanggakan. Dan ini kesempatan besar baginya untuk menunjukkan dia lebih besar dari keluarganya. Bagaimana Anandi bisa melewatkan kesempatan itu? Tunggu, Anandi. Percuma membuat mereka untuk mengerti. Kau akan terus bicara, tapi mereka tidak akan mendengar apa-apa. Nanti kita akan bicara lagi. Ayah, apakah aku melakukan kesalahan? Belajarlah, jangan ganggu ibumu dulu. Tidak, Ibu. Aku tidak ingin belajar. Aku ingin mendengarkan dongeng kakak, Bu. Tidak, Nandu. Jika kau tidak ingin belajar, sebaiknya kau tidur. Atau bermainlah dengan temanmu sana. Jika kau ingin mendengarkan dongeng, ibu akan menceritakannya. Tapi jangan temui Anandi. Jika kau menemuinya, ibu akan menghukummu. Tidak, Ibu. Aku ingin... Nandu, tolong jangan buat ibu marah. Sumitra, Jangan katakan padaku kalau aku harus sabar
Atau semuanya baik-baik saja? Semuanya tidak baik-baik saja. Dulu aku bangga akan keluargaku. Di Jaitsar ini, tidak ada keluarga sekuat keluarga kita. Tapi mungkin aku salah. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kau harus tetap yakin dan semua akan baik-baik saja. Siapa yang coba kau hibur? Aku? Atau dirimu? Kakak dan Gena tiba-tiba begitu jauh dari kita. Kita sudah berusaha keras untuk tetap dekat. Tapi ternyata mereka tetap menjauh. Jika ibu ada di sini, dia tidak akan membiarkan semua ini terjadi. Sekarang aku takut. Saat ibu kembali, bagaimana aku bisa menghadapi ibu? Bagaimana aku bisa menjawab pertanyaan ibu nanti? Jika tidak dalam hubungan, kau lebih tua. Kenapa kau membiarkan keluarga ini hancur? Ibu tidak akan menerima ini. Tidak akan bisa. Kita tidak boleh putus asa dan harus terus berjuang, Sumitra. Tentang masalah ini, luka ini kan masih baru bagi kakak dan juga Gena. Seiring waktu luka mereka akan berkurang dan mereka akan memahaminya. Aku mencemaskan ini. Aku sudah bilang kepadamu, keputusan Anandi tidak baik bagi hubungan keluarga. Tapi keputusan yang diambil Anandi sudah benar, Sumitra. Apa menurutmu Anandi harus merendahkan kedudukannya hanya karena masalah keluarganya? Sumitra, Anandi sendiri sudah melewati masa yang sangat sulit. Walau dia sendiri tidak bersalah. Benar atau salah tidaklah penting. Yang aku tahu keputusan Anandi harus dibayar oleh hubungan ini. Dan bukan hanya hubungan ini. Dia juga melukai dirinya sendiri. Dia sampai melakukan hal itu. Sumitra, Anandi tidak begitu lemah. Dan menurutku begitu juga hubungan antara kita dengan mereka, sehingga kita tidak bisa melewati ini. Dan aku tidak mencoba menghiburmu. Aku merasa yakin. Nandu, Kakak, jangan temui Anandi. Nandu, jangan buat ibu marah. Nandu, kau mau mendengarkan dongeng yang sangat bagus? Bang Munim, Iya, Tuan. cepat kemari. Iya, segera. Iya, Tuan. Siapa yang kau suruh untuk memperbaiki atapnya? Gunia, Tuan. Panggil dia cepat.
Gunia, Gunia, cepat kemari. Iya, Tuan. Jika kau sudah disuruh, kenapa kau tidak memperbaiki atap itu? Lihat, semuanya jadi basah seperti ini. Tuan, kemarin aku pergi membeli seng, tapi tidak ada seng di toko Ban Kelal. Jadi aku meminta dia untuk memesannya dari kota. Aku tidak bisa menduga kalau kemarin malam akan turun hujan. Apakah toko Ban Kelal satu-satunya toko bangunan? Kau tidak bisa membelinya di tempat lain. Sekarang katakan padaku, siapa yang akan membayar semua kerugian ini? Tuan, kita sudah langganan dengannya. Itu sebabnya tidak ke tempat lain. Jika aku tahu hujan akan turun. Jangan mencari alasan untuk menutupi kesalahan Gunia. Semua orang sudah kehilangan akal. Semua orang sudah menjadi malas sekarang. Kalian hanya duduk-duduk beristirahat dan tidak mau bekerja. Bos kalian yang rugi. Pak Munim, Iya, Tuan. kau timbang semua ini. Hitung berapa banyak kerugiannya. Dan semua kerugiannya akan dipotong dari gajinya. Jangan lakukan ini, Tuan. Bagaimana ini semua kesalahanku? Siapa yang bisa meramal hujan, Tuan? Ini kehendak alam. Jika Tuan memotong gajiku, anakku akan kelaparan. Kasihanilah aku. Aku tidak sengaja melakukan ini, Tuan. Potong Rp1.000 dari gajinya setiap bulan. Iya, Tuan. Tuan tidak bisa melakukan ini. Aku akan setuju kalau ini kesalahanku. Aku tidak akan bicara. Tapi ini. Siapa bosnya di sini? Kau atau aku? Kau, Tuan. Jadi siapa yang membuat keputusan? Aku bukan? Keputusan apa ini, Tuan? Ini tidak adil. Kami tidak akan terima ketidakadilan ini lagi. Kami bisa pergi ke Dewan Desa untuk mencari keadilan. Oh. Sekarang kau akan menarikku ke Dewan Desa juga, ha? Pergilah sana, jangan coba mengancamku di sini. Kau bisa pergi kemanapun. Aku akan mengurusmu nanti. Jangan egois seperti ini, Tuan. Setidaknya takutlah kepada Dewa. Jika Dewa marah, mungkin di masa depan aku akan berada di posisi Tuan. Dan Tuan akan berada di posisiku memohon padaku. Kau bicara begitu padanya. Kenapa? Ada apa? Kemarin malam hujan, Tuan. Dan karena seng habis, atap gudang belum diperbaiki, Tuan. Jadi untuk mengganti kerugian gandum yang busuk, Pak Fasan memutuskan untuk memotong gajiku. Tapi apapun yang terjadi, bukankah itu bisa kita bicarakan dengan perasaan tenang dan damai? Aku pikir kau tidak berhak menghina kakakku seperti barusan. Sekarang cepat minta maaf padanya dan kembalilah bekerja. Kita bicara lagi nanti. Baiklah, Tuan. Maafkan aku, Pak Fasan. Aku membuat kesalahan. Ini tidak akan terulang lagi. Sekarang pergilah. Kau juga, Pak Munim. Kenapa kalian berdiri menyaksikan? Apa tidak punya pekerjaan kalian? Kau lihat kan, Bayron? Pekerja yang menggantungkan nafkahnya pada kita. Sekarang mereka berani mengancam kita. Ini semua karena Anandi. Kakak, kenapa? Dan kau? Siapa yang memintamu mencampuri urusanku ini? Kau tidak perlu melakukan semua ini, Bayron. Kau tidak perlu bersandiwara. Kakak, dengar aku bicara. Gena! Gena, di mana kau? Cepat turun, Gena! Gena! Ada Kau apa? dari mana, Gena? Cepat naik ke atas dan bawakan semua berkas dari lemari.
Kalau aku tidak memahami usaha ini, biar dia yang mengurus semuanya. Dia lebih mampu dan mengerti tentang usaha ini. Dia lebih pintar dari aku. Kakak dengarkan aku dulu. Kenapa kau masih di sini? Cepat naik ke atas, ambil berkasku. Ayo. Aku ingin lihat bagaimana kau membuat para pemalas itu bekerja. Apa yang kakak lakukan dan kenapa? Aku tidak salah, Byron. Karena kecerobohan Gunia, kita mengalami kerugian besar. Aku ingin memberi pelajaran untuk kesalahannya itu. Tapi kau ikut campur dan mulai menasehatiku. Katakan, apa yang harus kulakukan? Aku tidak mencoba menasihati kakak. Aku hanya ingin kakak... Seharusnya kau bicara untukku, Byron. Bukannya memihak padaku, kau malah memihak mereka. Ini semua terjadi karena kau dan juga Anandi. Para pekerja itu sekarang mulai berani melawan diriku, dan mereka berani berdebat denganku. Kenapa kakak membawa Anandi dalam hal ini? Semua ini terjadi karena pemecatan Rameswar dan saat kakak tidak mau membayar gajinya, kan? Rameswar membuat kita berdiri di hadapan Dewan Desa seperti penjahat, Kak. Aku tahu, tapi Rameswar hanya menarikku sampai ke Dewan Desa, Byron. Tapi yang menyatakan aku bersalah di hadapan seluruh warga adalah Anandimu itu. Kenapa kakak menarik kembali Anandi dalam masalah ini? Apa salahnya? Dia hanya melakukan tugasnya sebagai kepala desa di sini. Dan kakak bermusuhan dengannya karena hal itu. Dia yang mengawali permusuhan ini. Kakak sudah salah sangka. Cukup, Ayahnya Supna. Cukup. Jangan renggangkan hubungan ini hanya karena masalah pekerjaan. Hubungan yang kakak bicarakan sudah lama putus. Di hadapan Dewan Desa. Dan seluruh warga desa. Dia berani menghina kami. Apa yang tersisa lagi? Hubungan kami sudah hancur, Kak. Apa yang ingin kakak pertahankan sekarang? Bibi? Paman? Kalian orang tua rumah ini. Dan itu tidak akan pernah berubah. Jika kalian pikir keputusanku sebagai kepala desa itu adalah salah, maka aku minta maaf pada kalian. Tapi karena kesalahanku, aku mohon jangan saling bertengkar, Paman. Masalah ini antara aku dengan Byron. Jadi kau jangan ikut campur. Karena kaulah penyebab dari semua masalah yang ada di rumah ini, Anandi. Bagaimana kakak bisa bicara begitu pada Anandi? Selama ini kakak selalu memilih jalan keadilan. Selama ini kakak selalu menghormati keputusan Dewan Desa. Kenapa sekarang tidak? Reputasiku sudah hancur di desa ini, Byron. Itulah yang terjadi. Sebelumnya itu tidak pernah terjadi, Byron. Kakak itu kan Anakku. Anakku yang aku inginkan selama bertahun-tahun. Jika putraku terluka, apa aku tidak berhak mencegahnya? Tangannya terluka oleh istrinya Rameswar, Byron. Dan masalah itu tidak selesai sampai di sana. Mereka menarikku ke Dewan Desa. Sekarang katakan, Byron, apakah semua ini benar? Apakah aku harus menerima ini? kakak kita semua sangat sayang pada Nandu. Kakak dan aku tidak bisa melihat Nandu menderita. Begitu juga Sumitra, Anandi. Sudahlah, Byron. Jangan sebut nama Anandi di hadapanku. Kalau itu benar, maka dia akan melihat penderitaan Anda. Tapi tidak. Dia tidak melihatnya, Byron. Dia hanya melihat kesedihan Rameswar. Itulah sebabnya dia mengambil keputusan untuk melawan Nanduku.
hanya menyatakan apa yang salah adalah salah. Jadi maksudmu aku yang bersalah? Tidak, Kak. Bukan Kakak. Tapi apa yang Kakak lakukan pada Rameswara itu tidak benar, Kak.